Halo teman-teman, salam jumpa kembali di Nuska Channel. Terima kasih teman-teman sudah setia dan bergabung di channel ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Terima kasih sudah mau bergabung ke channel ini. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang bagaimana sampai saya bisa mengendalikan diri dan mengetahui kekuatan apa yang ada di dalam diri saya, sampai-sampai membuat saya sampai seperti orang gila, berkelakuan yang tidak wajar, sering melakukan gerakan-gerakan yang saya sendiri tidak menghendakinya atau berbicara sesuatu yang di luar kendali saya. Bagi teman-teman yang belum menonton di bagian part 1 dan part yang kedua, yaitu part 1 tentang saya memberikan sebuah gambaran garis besar tentang keadaan saya, bahwa saya pernah menjadi seorang pengemis di Nunukan karena keadaan yang terganggu pikiran, atau istilah kasarnya seperti orang tidak waras, orang gila. Namun sebenarnya ada sesuatu hal penting yang saya lalui dalam kehidupan saya. Pada bagian part yang kedua, saya menceritakan tentang pertanda ajaib sebelum dan sesudah memasuki tanah Kalimantan. Jadi teman-teman yang belum menontonnya boleh menontonnya agar tidak salah paham tentang pernyataan-pernyataan yang mungkin akan saya sampaikan di video ini atau di hari-hari yang akan datang. Karena banyak sekali pernyataan atau ajaran yang akan saya sampaikan yang mungkin akan bermanfaat untuk kita bersama. Seperti yang sudah pernah saya ceritakan, bahwa kurang lebih sekitar 4 bulan saya menjalani suatu masa di mana saya berada di puncak kehancuran. Bahkan boleh dikatakan itu sesuatu yang sangat menyedihkan buat saya. Apalagi itu sesuatu yang menurut saya sangat memalukan dan tidak perlu terjadi. Namun kenyataan itu harus saya hadapi karena ada pernyataan-pernyataan istimewa di dalam diri saya. Ya teman-teman, jadi saya menjadi pengemis sekitar kurang lebih 4 bulan, dari bulan Juli 2013 hingga bulan November tahun 2013. Memasuki bulan November, saya lupa tanggal pastinya, namun saat itu kurang lebih bulan November, pada pagi hari saya bangun dari tidur. Saat itu saya tidur di sekitar emperan toko. Saya tidur di emperan toko yang baru dibangun, belum ada penjual di situ. Dan saya bangun pagi itu, saya merasa lebih baik dari hari biasanya. Dan mulai saat itu saya merasa bahwa inilah saatnya untuk saya mulai keluar untuk bekerja. Ya, saat itu saya mulai jalan dari sekitar Pasar Lama Nunukan, saya menuju ke Pasar Jamaker. Saya jalan saja, waktu itu saya tidak tahu, karena orang baru juga, saya belum tahu tempat di sini. Jadi saya asal jalan, saya berpikir sampai di mana. Saya melihat
ada orang yang butuh tenaga untuk bekerja, saya akan mencoba untuk meminta untuk bekerja. Saat saya sampai di Pasar Jamaker, di situ saya melihat sebuah warung nasi goreng. Kebetulan saya bertanya di situ, dia membutuhkan tenaga cuci piring karena kokinya di situ seorang, hanya satu orang. Jadi dia butuh tenaga untuk pencuci piring. Jadi dia menerima saya untuk bekerja di situ. Saat saya bekerja di situ, memang gangguan-gangguan itu masih ada, namun sudah berkurang karena saya sudah sedikit menguasai diri. Jadi karena saya mendengarkan suara-suara yang bukan suara manusia, suara dari alam gaib, dan hanya saya sendiri yang memahaminya, dan saya mungkin kedepannya akan berusaha untuk menjelaskan secara perlahan-lahan karena sulit untuk diceritakan hal-hal gaib seperti ini. Singkat cerita, saya diterima bekerja di warung. Saat itu memang saya belum tahu kekuatan apa yang ada di dalam diri saya, dan saya memang bertanya-tanya di dalam hati, di dalam pikiran, kekuatan apa yang ada di dalam diri saya sampai saya mengalami semua ini, mendengarkan suara-suara aneh, melihat pertanda-pertanda ajaib yang tidak dilihat oleh orang lain. Suatu hari saya berniat untuk membeli buku dan pulpen untuk mencatat harian saya, harian kerja saya, berapa hari saya bekerja di situ. Maksud hati saya untuk mencatat pekerjaan saya. Namun apa yang terjadi, teman-teman, pada saat saya sudah membeli buku dan pulpen, saya sudah berpikir untuk menuliskan tentang harian saya, sudah berapa hari saya bekerja, berapa uang yang sudah saya panjar. Saat itu baru sekitar 1 bulan lebih saya bekerja di warung. Pada saat saya mulai mau menulis, ternyata tangan saya tidak bisa saya kendalikan. Ternyata tangan saya tidak bisa saya kendalikan. Tangan saya menulis tanpa saya berpikir. Istilahnya tanpa saya memerintahkan melalui pikiran kepada tangan saya untuk menulis. Tangan saya sendiri menulis, dan tulisannya itu tulisan kata-kata yang saya sendiri terkejut dan ada rasa takut juga. Saya berhenti sejenak lalu berpikir apa yang terjadi dengan tangan saya, kenapa tangan saya menulis sendiri tanpa saya berpikir. Dan kemudian saya membaca tulisan yang ada di kertas atau di buku yang sudah saya tuliskan itu, tuliskan tanpa berpikir. Ternyata itu tulisannya tentang syair-syair, tentang kata-kata yang sangat indah. Saya lupa kata-kata apakah itu, tetapi kata-kata itu sangat bagus. Saya membacanya, dan kata-kata itu saya tidak pernah mengingatnya atau membacanya dimanapun. Saya mulai merasakan di dalam hati dan pikiran saya bahwa mungkinkah ini kekuatan saya yang sebenarnya yang membuat saya seperti orang gila, membuat saya tidak waras ini. Jadi saya mencoba, walaupun masih dalam perasaan masih gentar, perasaan takut, karena tangan bergerak sendiri menulis tanpa berpikir. Sampai bulu badan saya merinding saat menulis waktu pertama itu, karena baru pertama kali saya menyadari. Lalu saya mencoba membiarkan tangan saya menuliskan apa yang memang tangan saya ingin tuliskan, walaupun tanpa saya berpikir.
saya merasa seperti tangan saya terpisah dari badan saya, namun masih utuh di badan saya. Ya, namun itulah kenyataan yang harus saya hadapi. Saya harus menerimanya karena itu suatu anugerah dari Tuhan, suatu pemberian dari Tuhan. Jadi saya harus menerima kenyataan itu. Saya terus mencoba dan mencoba sampai saya sudah tidak merasa takut lagi, walau perasaan hati ini masih was-was, takut jangan sampai terjadi sesuatu pada diri saya, karena saya merasa tangan saya ini, tangan kanan yang saya pakai untuk menulis ini, saya merasa seperti terpisah dari badan saya. Jadi saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan, atau jika memang ini kekuatan saya yang sebenarnya, jangan biarkan tangan saya bergerak sendiri untuk menulis, karena saya sendiri merasa takut karena melihat tangan saya seperti terpisah dari badan saya. Jadi saya terus berdoa, selalu berdoa supaya Tuhan, jika memang ini kekuatan saya yang sesungguhnya, biarlah pikiran saya pun menyadari dan mengetahui apa yang mau saya tuliskan. Karena saya sebagai manusia biasa, saya juga takut terjadi sesuatu pada diri saya. Jadi ya kurang lebih sekitar beberapa minggu saya sudah bisa mengendalikan tangan saya. Jadi kalau saya mau menulis, itu kata-kata itu sudah muncul dalam pikiran saya. Dan yang anehnya teman-teman, di dalam pikiran saya ini tidak seperti biasanya. Pikiran saya ini sudah berbeda. Pikiran saya ini saya merasa sudah dibentuk selama beberapa bulan itu, sehingga pikiran saya ini sudah lebih menjurus ke hal-hal yang rohani. Jadi teman-teman, kemampuan saya ini adalah untuk menuliskan tentang ajaran, mengajarkan tentang sesuatu yang baik kepada orang lain. Ajaran itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri juga. Karena pada saat sudah saya menuliskan, baru saya mempelajarinya, baru saya membacanya. Pada saat saya menulis, karena sudah dibentuk di dalam pikiran saya. Jadi pada saat saya menulis, saya hanya membiarkan pikiran saya mengalir begitu saja, dan tangan saya bergerak dan akan menuliskan pernyataan-pernyataan yang mungkin bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Saya percaya bahwa ini semua ada maksud Tuhan di dalamnya, karena saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang penulis, apalagi menjadi seorang penulis rohani. Saat ini saya sudah menulis sekitar 25 judul buku. Kalau digabungkan itu sudah sekitar, kalau digabungkan sekitar 1500 halaman. Setiap waktu luang saya selalu menulis, karena saya juga sibuk mencari nafkah, mencari uang untuk kelanjutan kehidupan saya. Jadi teman-teman, yang selama ini saya hadapi selama kurang lebih 4 bulan itu seperti orang gila, dan berbagai pertanda-pertanda ajaib sebelumnya dari 2009, dan masih banyak lagi pertanda ajaib yang sudah saya lalui yang belum saya ceritakan.
mungkin pada kesempatan-kesempatan berikut saya akan berusaha menceritakannya, karena banyak sekali pertanda ajaib yang sudah saya lalui. Kalau bercerita begini mungkin banyak orang yang tidak percaya, namun saya sendiri sudah melalui semua itu. Jadi jika saya bercerita seperti ini, saya merasa lebih nyaman karena saya tidak menyembunyikan sesuatu di dalam diri saya. Istilahnya saya menceritakan supaya orang lain tahu saya tidak menyimpan beban itu sendiri di dalam hati dan pikiran saya sendiri. Teman-teman, karena saya seorang Kristen, maka kekuatan saya ini termasuk salah satu jenis karunia. Dalam agama Kristen, kemampuan seperti saya ini disebut karunia roh. Karunia roh, dan saya sendiri menyebutnya adalah karunia roh utama dan terutama. Saya sendiri yang menyebutnya karena saya sendiri menyadari hal itu, karena saya mengetahui berbagai macam seperti rahasia-rahasia yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Saya sendiri yang mengetahuinya, sehingga saya menuliskannya di dalam buku. Dan pada kesempatan ini saya berusaha untuk menceritakan atau menyampaikan melalui video. Namun penyampaian saya di video hanya penyampaian yang saya merasa tidak akan, maksud saya pernyataan-pernyataan yang pantas untuk saya sampaikan di saat ini, karena ada juga pernyataan-pernyataan yang tidak pantas untuk saya sampaikan melalui video, hanya melalui tulisan, melalui buku. Karena kalau melalui video penjelasan saya mungkin kurang jelas atau bagaimana, sehingga saya menjelaskan dengan video ini hanya mungkin saya akan menjelaskan bagian-bagian yang penting dan berkenaan dengan kehidupan saat ini. Jadi itulah teman-teman, berbagai kisah hidup saya yang penuh penderitaan, penuh air mata, yang tak bisa saya hindari. Menurut saya, ya ini sudah ketentuan Tuhan yang sudah harus saya lalui. Jadi berat ringan, susah dan senang harus saya menerimanya, karena sudah ketentuan Tuhan. Buku saya, waktu saat awal saya menulis beberapa buku dan saya berusaha untuk mencetaknya sendiri, karena pikir saya bagaimana saya menyampaikan kepada orang lain melalui buku. Dan saya juga mencoba apakah tulisan saya ini diterima oleh orang lain atau tidak. Dan ternyata teman-teman, saya membuat kurang lebih ada 7 judul buku, masing-masing sekitar 50 buku. Saya cetak sendiri, ya cetak seadanya. Maksud saya supaya mengetahui apakah tulisan saya ini diterima oleh masyarakat umum atau tidak. Karena saya juga takut nanti salah penyampaian atau salah tempat dan membuat saya disalahkan. Setelah saya membagikan ke berbagai kalangan, teman, keluarga, orang-orang yang saya jumpai, ada pendeta juga, termasuk Pak Rudi Pan yang ada di Jakarta. Saat itu saya mengirimkannya 7 judul buku yang sudah saya tuliskan itu. Maksud saya supaya saya mendapat tanggapan apakah buku saya ini diterima atau tidak. Karena saya sendiri pribadi merasa buku saya ini tidak sesuai dengan perkembangan Kristen saat ini. Namun mau tidak mau saya harus menuliskannya karena saya merasa sudah terpanggil. Jadi pernyataan-pernyataan di dalam buku saya itu
sebenarnya bukan atas karangan saya sendiri, bukan karangan biasa, tetapi atas kehendak Tuhan yang menuntun saya untuk menulisnya. Setelah saya membagi buku-buku yang sudah saya cetak sendiri untuk dijadikan contoh untuk melihat reaksi orang-orang, ternyata reaksi dari orang-orang, teman-teman yang sudah menerimanya, ada yang berdiam saja, tidak mau memberi komentar karena mungkin mereka mengenal dekat dengan saya. Keluarga saya pun tidak mau berkomentar. Ada juga hamba-hamba Tuhan di Soe yang sudah saya kirimkan, di Soe Nusa Tenggara Timur yang sudah saya kirimkan, dan mereka berkata buku-buku saya tidak sesuai Alkitab. Dan itu saya menerimanya karena memang saya juga bukan seorang ahli kitab. Saya hanya seorang yang hidup, namun kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan. Jadi teman-teman, buku itu saya sendiri yang menulis, namun saya sendiri mempelajarinya setelah saya menulis. Jadi itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajaib. Jadi siapa saja yang sudah menerima buku saya dan membaca, jika ada pernyataan-pernyataan di situ, boleh dipercaya dan boleh tidak. Karena saya sendiri menulisnya bukan karena istilahnya kemauan dari pikiran saya, dari hati saya untuk mengarang, tidak. Itu karena ada pengaruh kekuatan, suatu kekuatan yang dahsyat dari dalam tubuh saya yang mendorong saya untuk menulis. Jika saya tidak menulis, mungkin akan berpengaruh buruk pada kehidupan saya dan keluarga saya. Jadi itulah teman-teman, kekuatan yang ada di dalam diri saya. Semua pertanyaan di dalam diri saya saat itu, saat sebelum saya mengetahui kekuatan saya, terjawab setelah saya mengetahuinya. Kenapa saya bisa menderita seperti ini, menderita secara spiritual, bukan menderita secara biasa, tapi secara spiritual, di bawah pengaruh kekuatan gaib. Saya menyebutnya pengaruh kekuatan gaib karena saya menganggap kekuatan gaib dan kekuatan roh itu sama. Maksudnya roh itu ada di dalam kegaiban, ada di istilahnya dunia gaib, roh, kehidupan lain. Teman-teman, ini adalah sebuah pernyataan yang menurut saya penting untuk saya sampaikan saat ini, karena setelah saya mengetahuinya, saya menyadari kenapa, ada hubungan apa saya dengan Kalimantan. Mungkin inilah jawabannya. Mungkin harus ada orang yang menyampaikannya, karena penyampaian ini bukan karena temuan secara teknologi atau penelitian secara menggunakan teknologi kepandaian manusia. Namun pernyataan saya ini adalah pernyataan yang didapat karena pengaruh kekuatan gaib Allah, pengaruh kekuatan gaib, pengaruh penguasaan kekuatan roh, pengaruh kekuasaan roh di dalam diri, sehingga menuliskan pernyataan ini. Pernyataan itu adalah Kalimantan adalah pusat kekuatan alam dunia atau pusat kekuatan bumi, dan Kalimantan adalah pusat keseimbangan bumi. Maksudnya Kalimantan di sini adalah satu pulau Kalimantan yang dikelilingi oleh lautan.
Jadi di dalamnya bukan hanya Indonesia, tetapi ada juga negara-negara tetangga yang satu daratan dengan Pulau Kalimantan. Pernyataan ini didapatkan secara kekuatan gaib Allah di dalam diri saya melalui penulisan secara ajaib. Saya sendiri mau menghapusnya, namun saya merasa terbeban, jadi saya terus menuliskannya. Semoga ini adalah sesuatu yang baik untuk kehidupan kita dan untuk kehidupan seluruh dunia. Semoga ini adalah pernyataan yang baik yang bermanfaat untuk keutuhan dunia dan terlebih lagi keutuhan Indonesia. Karena ada juga pernyataan lain tentang masyarakat yang hidup di Pulau Kalimantan ini. Pernyataannya adalah bahwa Pulau Kalimantan ini adalah Pulau Kalimantan akan menjadi pusat peradaban manusia modern di masa depan. Saya tidak tahu apa maksudnya ini. Teman-teman menafsirkannya sendiri karena saya juga hanya bisa menyampaikan. Jadi mungkin ada rencana Tuhan tersendiri untuk Pulau Kalimantan ini sehingga ada pernyataan seperti ini. Pernyataan ini teman-teman boleh mempercayainya dan boleh juga tidak. Karena saya yang menulis, saya menuliskannya, kemudian saya membacanya, saya juga terheran-heran. Kenapa harus saya yang menulis? Kenapa bukan orang Kalimantan? Kenapa harus orang dari luar Kalimantan yang menyatakannya? Namun itulah kenyataan bahwa saya yang harus menuliskannya. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat kisah saya ini dan pernyataan saya ini. Jika ada usul saran, silakan tulis di kolom komentar. Berikanlah saran-saran yang positif, yang membangun, terutama untuk diri saya yang menjalani hal-hal gaib ini. Semoga kedepannya saya terus mengendalikan diri dan tidak masuk ke lingkungan yang masa lalu yang membuat saya seperti orang gila. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini pun semakin berkembang. Sampai jumpa di lain video.